Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan iradahnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Harapan kita mudah-mudahan amaliyah kita yang kita lakukan dicatat menjadi amalan sholihah. Tak lupa sholawat serta semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta stafnya, yang saya hormati yang memuliakan Bapak Karun Pengulas Haji M. Adam yang selalu setia mendampingi kita, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan EBS beserta jajarannya, yang saya muliakan hadirin wal hadirat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, karena sebelumnya dengan sebentar lagi bulan Ramadan, bentar lagi, tanggal berapa sekarang? Tanggal 10-nya, tanggal 10 bulan Ramadan. Jadi judulnya adalah Marhaban ya Ramadan. Di setiap hidup ada perjalanan. Di setiap perjalanan ada pengalaman. Di setiap pengalaman ada cerita. Di setiap cerita ada suka dan duka. Tidak terasa sebentar lagi kita menyambut bulan yang penuh berkah dan ampunan akan tiba. Marhaban ya Ramadan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Berdasarkan pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti marhaban adalah kata seru efektif untuk menyambut atau menghormati kedatangan tamu, yang berarti selamat datang. Jika kata tersebut digabungkan sebagai ucapan menjelang puasa, arti marhaban ya Ramadan adalah selamat datang bulan Ramadan. Saum secara etimologi bermakna berdiri dari sesuatu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Arti puasa menurut bahasa adalah menahan. Menurut syariat Islam, puasa adalah sesuatu bentuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu dan hal lain yang dapat membatalkan puasa sejak terbit matahari waktu subuh hingga matahari terbenam waktu maghrib, dengan berniat terlebih dahulu sebelumnya. Nah, kebiasaan pada masyarakat kita pada bulan Ramadan, niat itu diucapkan dengan cara dibimbing setelah selesai melakukan sholat tarawih. Ada yang dijaharkan, sedangkan yang dikeluarkan suaranya. Ada yang disirkan, ada yang cukup di dalam gereja Unilam cukup di dalam hati. Bagaimana niatnya? Kan kita hampir 1 tahun mau puasa, masih ingat niatnya?
Niat Ramadan, niat puasa, niat. Alhamdulillah. Bagaimana niatnya? Nawaitu sauma godin an adai ba'du syahri ramadhani hadihi sanati lillah kita. Apa? Insyaallah. Banyak amalnya. Apa? Saya tahu 20 hari ini kita 10 aja. Insyaallah 20 hari lagi akan melaksanakan ibadah saum. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kita niat itu 1 bulan? Bolehkah niat 1 bulan? Boleh, asalkan dari dimulai tanggal 1 Ramadan. Bagaimana caranya niat untuk 1 bulan? Nawaitunya bagaimana? Nawaitu sauma syahri ramadhana kulihi lillahi ta'ala. Sengaja saya niat berpuasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Apa? Jadi nawaitu sauma syahri ramadhana kulihi lillahi ta'ala. Sengaja saya niat berpuasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Apa? Insyaallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya umatku pada bulan Ramadan diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Jadi orang yang saum itu di sisi Allah, bau mulut orang yang saum itu adalah wangi sama dengan minyak kasturi. Kalau seandainya dibuktikan Bapak siang-siang bolong berpuasa, langsung dia kata Ustaz, kata hadis katanya lamun jelema nu puasa di siang hari begitu mulutnya dikeluarkan sama dengan bau mulut kasturi. Begitu keluarkan ke orang yang berpuasa di siang hari, kapak dia namanya. Kapakan ya. Bau. Dia mah nanti di akhirat. Paham? Para malaikat memohonkan ampun bagi mereka sampai mereka berbuka. Hebatnya bulan Ramadan. Sampai malaikat juga mendoakan kepada siapa? Kepada orang yang saum. Kabitata. Luar biasa. Allah Azza wa Jalla setiap hari menghiasi surganya, lalu berfirman kepada surga, hampir tiba saatnya para hambaku yang soleh dibebaskan dari beban dan derita serta mereka menuju kepadamu. Pada bulan Ramadan, para jin yang jahat dibelenggu sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya. Dan diberikan kepada umatku ampunan pada akhir malam. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah malam Lailatul Qadar? Jawab Nabi Muhammad SAW, tidak. Namun orang yang beramal tentu diberi balasannya jika menyelesaikan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi begitu indahnya hadis subhanallah kepada orang yang tahu di bulan Ramadan. Hebat. Maka seyogianya waktu-waktu pada bulan Ramadan dipergunakan untuk berbagai amal kebaikan, seperti sholat tepat waktunya, bersedekah, membaca Al-Quran, mencari ilmu, iktikaf, zikir, berdoa, istighfar, dan lainnya. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk menanam bagi para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
untuk membersihkan hati mereka dari kerusakan. Juga wajib menjaga anggota badan dari segala dosa, seperti berkata yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram, minum yang haram, makan yang haram, agar puasanya menjadi bersih dan diterima. Dan orang yang berpuasa memperoleh ampunan dan membebaskan dari api neraka. Puasa memiliki fungsi dan manfaat untuk membuat kita menjadi tahan terhadap hawa nafsu, melatih kesabaran, melatih kedisiplinan, melatih jujur, melatih peduli dengan fakir miskin, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat. Saum Ramadan hukumnya wajib. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita dengar dan hafal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 183. Saum Ramadan diwajibkan 1,5 tahun setelah hijrah, ketika Nabi SAW baru diperintahkan mengalihkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tiada kata yang dapat mewakili rasa bahagia saat Ramadan tiba kecuali ucapan Alhamdulillah, segala puji milik-Mu ya Allah. Engkau masih memberikan umur kepadaku untuk menikmati bulan yang penuh berkah dan ampunan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nari wa suffadatis sayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dibuka pintu-pintu surga, maksudnya ibadah pada bulan Ramadan nilainya berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Kalau kita mengisi secara optimal, akan terbuka lebar pintu-pintu surga, otomatis pintu neraka pun tertutup karena peluang maksiat berkurang. Dengan demikian setan pun terbelenggu karena banyak umat yang meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Akhirnya dosa-dosa berguguran dan insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan ampunannya. Menurut definisi ahli fikih, saum adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan intim atau seks pada siang hari disertai dengan niat. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sesuatu kepada manusia, pasti ada hikmahnya. Di antaranya adalah pertama, menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebagai manusia, kita tak pernah lepas dari kesalahan, kekeliruan, dan kemaksiatan. Tidak ada manusia yang seterusnya dari dosa kecuali para nabi. Mereka maksum terpelihara dari perbuatan dosa. Saum Ramadan juga saum-saum lainnya merupakan sarana untuk menghapuskan dosa.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratu ma bainahunna idza tanabal kabair. Salat 5 waktu, ibadah Jumat yang satu dengan ibadah Jumat berikutnya, puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan berikutnya, itu semua merupakan penghapus dosa antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, melatih muraqabah. Muraqabah artinya kondisi fisik atau jiwa selalu merasa ditatap. Merasakah kita ditatap oleh Allah? Merasa apa? Halo, merasa kita ditatap oleh Allah? Merasa dilihat oleh Allah? Diawasi oleh Allah? Nah, kalau kita merasa ditatap, dilihat, diawasi oleh Allah, seorang pelajar atau mahasiswa yang muraqabah tidak akan menyontek walaupun dia diawasi. Seorang karyawan yang muraqabah tidak akan korup walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Ketika sahur, kalau belum tiba waktu berbuka, kita tidak berani makan atau minum walau tak seorang pun yang melihat kita. Padahal makanan dan minuman tersedia. Jelaslah bahwa sahur menjadi ajang latihan muraqabah. Yang ketiga, melatih pengendalian nafsu. Kita punya nafsu? Aduh, subhanallah ya. Wa aslam jelman udah nafsu binanya. Alhamdulillah kita punya nafsu, punya akal. Itu diapit antara nafsu dan akal. Kalau nafsu itu Pak diapitnya oleh kesebelasan setan. Kalau akal diapitnya oleh malaikat. Nafsu memiliki 3 nafsu, golongan yang selalu berkompetisi atau bersaing, yaitu pertama nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu amarah. Nafsu amarah adalah nafsu atau dorongan yang melakukan pelanggaran dan kemaksiatan. Manusia paling soleh pun memiliki dorongan ini. Karenanya sudah dipastikan tidak ada manusia yang steril dari dosa. Nafsu amarah itu nafsu yang selalu mengajak pemiliknya untuk berbuat dosa, melakukan yang haram, dan memotivasi pemiliknya untuk melakukan perbuatan hina. Nafsu amarah dorongan untuk melakukan pelanggaran, kejahatan, dan kemaksiatan, meliputi sifat-sifat seperti banyak makan, menjadikan akan nafsu amarah. Osok marah kita. Sahaja tentang marahnya, pasti manusia itu yang normal pasti marah karena punya nafsu amarah gitu ya. Banyak tidur. Nah, eta menyebabkan komo tidur tas asar, asar tidur. Marah karena nafsu. Terus saja cukup tidur namanya. Banyak kawin. Itu nafsu amarah. Ya. Diistilahkan nafsu kebinatangan manusia. Gerak hidupnya seperti binatang, sifat cenderung berbuat maksiat. Allah menyebutkan jenis nafsu ini di dalam Quran surah Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsa la ammaratun bisu'i, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Yusuf ayat 53. Oleh karena itu, maka untuk meluruskan manusia diperlukan
pendidikan khusus yang dapat mendidik, mengembangkan serta membimbingnya ke arah kebaikan dan keberuntungan. Saum diantaranya tujuannya menggapai kebersihan hati dan pikiran, mempermudah memahami ilmu, hakikat kehidupan yang didengar, dibaca, dialami oleh dirinya sendiri. Ibrah dari setiap peristiwa yang menimpa, mengantarkan pada kehidupan berikutnya agar lebih dewasa dan berkualitas. Nafsu lawamah adalah nafsu yang suka mengoreksi ketika kita melakukan dosa atau kemaksiatan. Kalau kita berbuat dosa, berbohong misalnya, siapa yang pertama kali mengingatkan bahwa perbuatan tersebut salah? Diri kita sendiri kan? Tadi saya sudah melakukan kebohongan ke istri kita. Nah, ternyadar kita, kita ada dosanya. Tadi diri kita yang menyadarkannya, bukan orang lain. Itu disebutnya nafsu lawamah. Bersyukurlah bila kita masih memiliki nafsu lawamah. Ini menunjukkan nafsu lawamahnya masih berfungsi bila kita sudah tidak merasa bersalah lagi ketika berbuat maksiat. Ini menunjukkan nafsu lawamahnya sudah tidak bukan, bahkan mungkin tidak berfungsi lagi. Nafsu lawamah disebut nafsu lawamah karena nafsu ini sering mencela orang, ya, disebabkan dia telah melakukan kesalahan, baik dosa besar maupun dosa kecil, atau meninggalkan perintah baik yang sifat wajib atau anjuran. Nafsu lawamah, nafsu setan pada diri manusia, membisikkan dan mengajak berbuat. Ciri-ciri yang jiwanya dikuasai oleh nafsu lawamah, watak dan jiwanya dikuasai kefasikan, nafsu yang suka mengoreksi ketika ia melakukan dosa atau kemaksiatan, tetapi berkhianat atau berbohong pada dirinya sendiri. Misalnya mengetahui, menyesali perbuatan salah, tapi mengulangi lagi perbuatan salahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala uqsim bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan menyebut nafsu lawamah. Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Nafsu mutmainnah adalah nafsu dorongan untuk berbuat kebaikan. Jiwa merasa tentram kalau melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia paling bejat pun tukang bobok, tukang tarok, tukang maksiat kemudian Allah mempunyai nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah jiwa yang tenang karena iman, karena amal soleh, karena ketaatan kepada Rabb-nya, ada dorongan untuk berbuat kebaikan. Jiwa merasa tenang dan tetap taruh melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya manusia itu hanya cenderung pada kebaikan, karena manusia akan merasa tenang, tentram dan bangga kalau sudah berbuat kebaikan. Sebaliknya, ia merasa gelisah dan menyesal bila melakukan pelanggaran dan dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tetap dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah juga berfirman di lain ayat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Quran surat Al-Fajr surat ayat ke-27 dan 28. Karena sebejat-bejatnya orang pasti pernah berbuat kebaikan. Hakikatnya manusia itu hanya
cenderung pada kebaikan. Nah, ketiga macam nafsu di atas, amarah, lawamah, dan mutmainah, selalu bersaing. Apabila nafsu mutmainah memenangkan persaingan, akan lahir perbuatan baik. Kalau nafsu amarah yang menang atau dominan, akan lahir perbuatan dosa. Saum melatih jiwa agar bisa mengendalikan nafsu amarah, bahkan bisa menundukkannya, sehingga yang dominan dalam diri kita adalah nafsu mutmainnah. Dengan demikian, yang terlahir dalam ucapan dan perbuatan kita hanyalah hal yang baik, benar, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan berbisik kepada sahabatnya untuk selalu memanfaatkan kelemahan manusia. Suatu ketika datanglah Uqbah ke hadapan Rasul, meminta agar beliau menutup kegiatan dakwahnya, mengakhiri perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran, dicari titik kelemahan beliau seraya menawarkan ganti rugi. Rasul ditanya, in kunta innama bihadal amri malat jamana min awalina hatta taukana aksarona malat. Jika dengan kegiatanmu itu sesungguhnya engkau mengharapkan harta, maka akan kami kumpulkan seluruh harta kami untuk kamu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Benar, manusia lemah ketika berhadapan dengan harta. Lemah ke manusia ketika berhadapan dengan harta? Lemah. Pejabat, lemah juga dihadapi dengan harta. Karena kelemahan terhadap harta itu, manusia menjadi lupa akan kewajiban dan hakikat perjuangannya. Wa in kunta turidu sabilan wasaddana alaina, dan sekiranya engkau ingin mendapatkan kedudukan, akan kami angkat menjadi pemimpin kami. Wa in kunta turidu mulkan malakna alaina, dan jika engkau mengendaki jadi raja, kami angkat engkau menjadi raja. Nah, pangkat dan tahta, sebab manusia lemah pula ketika menghadapi tahta. Demi tahta rela menyembunyikan kebenaran. Demikian pula manusia lemah pada saat menghadapi wanita. Karena lemahnya menghadapi wanita, maka manusia dikelas dan diupah dengan aneka ragam penampilan wanita. Ternyata anggapan mereka keliru, sebab pertama, Rasul telah menjaga dirinya dengan perisai keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Kedua, sehingga beliau tidak lemah lagi ketika berhadapan dengan harta, tahta maupun wanita. Yang ketiga, beliau menolak tawaran ganti rugi dari Uqbah dan tetap amal ma'ruf dan mengakhiri munkar. Sekuat dan sehebat Rasulullah kita, tidak ada manusia yang lemah dibentengi dengan keimanan dan ketakwaan, plus mental yang hebat, mental yang semakin dewasa ketika mendapat kebenaran saum. Bulan Ramadan merupakan momen yang terbaik untuk mengasah kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan untuk memaknai dan menempatkan setiap ucapan dan tindakan dalam kebenaran dan prinsip hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang hayat. Semakin mendewasakan ketakwaan kita. Yang keempat, menyehatkan badan. Para ahli kesehatan menyebutkan bahwa usus manusia juga organ-organ yang terkait dengannya dalam tempo tertentu dikurangi beban kerjanya. Saum dikurangi dengan beban kerjanya. Saum merupakan sarana untuk mengurangi beban kerja organ-organ tersebut. Sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Sum tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita sepatutnya
dalam hal ini untuk membiasakan atau kita menyambut bulan Ramadan itu dengan aktivitas-aktivitas dan syaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan menyambut dengan doa, marilah kita untuk menyambut dengan doa bulan Ramadan itu dengan ucapan Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'bana wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallimhu bihi mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami dan terimalah amalan-amalan kami. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Baik, berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholli ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimhu bihi mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami dan terimalah amalan-amalan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.